Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem biaya tafsiran. Pengertian sistem biaya tafsiran. Sistem biaya tafsiran adalah salah satu sistem biaya yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, dan biaya overhead pabrik, factory overhead, yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Tujuan penggunaan sistem biaya tafsiran. Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Biaya, tujuan penggunaan sistem biaya tafsiran adalah: yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk mengendalikan biaya dan analisis kegiatan. Dan yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Selanjutnya, kebaikan sistem biaya taksiran, yaitu 1. Dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi atau administrative expense. Yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan atau decision making. Yang ketiga, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar atau standard costing. Selanjutnya, kelemahan sistem biaya taksiran, yaitu yang pertama, harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Perlakuan terhadap selisih biaya taksiran. Yang pertama, di dalam akuntansi biaya terdapat bahasa tentang sistem biaya taksiran atau estimate cost. Biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilakukan. Kedua, taksiran yang berarti prediktif. Tentu saja mengandung potensi ketidaktepatan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang real. Ini yang disebut dengan selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening rugi laba. Kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. Ketiga, dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Dan keempat, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih sehingga rekening ini berfungsi sebagai deferred account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling menutup atau mengkompensasi. Penentuan sistem biaya taksiran. Cara menentukan biaya taksiran adalah dengan memecahnya menjadi beberapa unsur biaya. Pertama, biaya bahan baku. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan ketiga, biaya overhead pabrik. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutasi persediaan dipakai, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal persediaan bahan baku, harga, utang dagang. Atas dasar bukti permintaan barang, dicatat pemakaian bahan baku dalam kartu persediaan. Jurnal pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja. Biaya administrasi dan umum.
biaya pemasaran, gaji dan upah. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran, biaya overhead pabrik dapat dicatat dengan menggunakan beberapa metode yang salah satunya adalah sebagai berikut. Contoh, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, kas. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi selama periode tertentu dibebankan kepada produk dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dan BDP. Harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang dihasilkan selama satu periode dengan biaya taksiran per satuan produk. Harga pokok produk yang masih dalam proses pada akhir periode dihitung dengan cara mengalihkan unit ekuivalensinya dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses akhir periode adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Produk akuntansi dalam sistem biaya taksiran. 1. Prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok perjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk yang dijual adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan, persediaan produk jadi. 2. Prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Penentuan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya tergantung pada metode pencatatan biaya overhead pabrik. Mengambil metode pencatatan biaya overhead pabrik yang dibahas sebelumnya, maka selisih biaya antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan mencari saldo rekening BDP. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan jurnal sebagai berikut. Selisih BPD BBB, BDP BTK, BDP BOP. Sistematika penjelasan prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. 2. Rekening persediaan bahan baku, biaya gaji dan upah, serta rekening BOP di debit dan kredit sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. Rekening barang dalam proses untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebani dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati. Rekening ini dikredit atau produk yang selesai atau produk yang dalam proses pada akhir periode sebesar harga pokok taksiran. Rekening persediaan produk selesai didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dan dikredit sebesar harga pokok taksiran atau produk selesai yang dijual. Rekening harga pokok penjualan didebit sebesar harga pokok taksiran dan produk selesai yang dijual. Pada akhir periode, harga pokok produk dalam proses dipindahkan dari setiap rekening barang dalam proses ke dalam rekening persediaan produk dalam proses sebesar harga pokok taksirannya. Pada akhir periode dihitung selisih biaya yang timbul dengan jalan membandingkan sejumlah debit setiap rekening barang dengan proses menunjukkan biaya sesungguhnya dengan sebelah kredit rekening barang dalam proses yang sama menunjukkan harga pokok taksiran, serta memindahkan selisih biaya ke dalam rekening selisih biaya. Setelah rekening selisih biaya dihitung, selanjutnya selisih tersebut dialokasikan kembali ke dalam rekening harga pokok penjualan. Persediaan
produk selesai dan rekening persediaan produk dalam proses. Contoh penerapan sistem biaya taksiran. PT Ciban adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi tas yang diolah melalui satu departemen produksi. Dalam menentukan anggaran biaya produksinya, dalam kurung budget of production cost, PT Ciban menggunakan sistem biaya taksiran. BBB dalam kurung raw material cost 4.000, PTKL dalam kurung direct labor cost 3.200, BOP dalam kurung VOH 1.800, jumlah biaya taksiran 9.000. Data produksi selama bulan Oktober 1999 adalah sebagai berikut. Produk jadi finished goods ditransfer ke gudang 1.000 unit produk dalam proses akhir. Goods in process 200 unit. Data lain yang berkaitan dengan produksi selama bulan Oktober 1900 adalah sebagai berikut. Persediaan awal bahan baku 300.000. Pembelian bahan baku selama bulan Oktober yang dilakukan secara kredit adalah 4 juta. Persediaan akhir bahan baku 200.000. Produk yang terjual selama bulan Oktober adalah sebanyak 90% dari produk jadi. Harga jual per unit 11.000. PTKL sesungguhnya 3.250.000. BOP sesungguhnya 1.810.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 1999 beserta perhitungannya. Contoh penerapan sistem biaya taksiran. Penyelesaian: mencatat pembelian bahan baku, pembeliannya 4 juta, utang dagangnya 4 juta. Mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai dalam kurung raw material BDP dikurang BBB 4.100.000, perset BB-nya 200.000, perset BB 300.000, pembelian 4 juta. Perhitungan: HP perset BB awal bulan 300.000, pembeliannya 4 juta ditambah 4.300.000. HP perset BB akhir bulan 200.000 dikurang BBB selama bulan Oktober tahun 2000 itu 4.100.000. Mencatat PTKL yang sesungguhnya BDP dikurang PTKL 3.250.000. Gaji dan upahnya 3.250.000. Mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi PDP dikurang BOP 1.810.000. BOP 1.810.000. Mencatat AP produk jadi. Perset produk jadi 9 juta. BDP dikurang BBB 4 juta. BDP dikurang PTKL 3.200.000. BDP dikurang BOP 1.800.000. Contoh penerapan sistem biaya taksiran. Perhitungan: kuantitas produk yang dihasilkan taksiran persatuan. BBB 1000 dikali 4000 sama dengan 4 juta. PTKL 1000 dikali 3200 sama dengan 3.200.000. BOP 1000 dikali 1800 sama dengan 1.800.000 ditambah HP tax produk jadi 9 juta. Mencatat HP perset produk dalam proses akhir bulan. Perset produk dalam proses 1.300.000. BDP kurang BBB 800.000. PDB kurang BTKL 320.000. BDP dikurang BOP 180.000. Perhitungan: unit equity BDP akhir equity tax persatuan. BBB 200 dikali 100% dikali 4.000 sama dengan 800. PTKL 200 dikali 50% 3.200 sama dengan 300.000 320.000. BOP 200 dikali 50% dikali
1.800 sama dengan 180.000 ditambah HP preset produk dalam proses akhir 1.300.000. Mencatat penjualan bulan Oktober tahun 2000. Piutang dagang 9.900.000. Hasil penjualannya 9.900.000. Perhitungan 90% dikali 1.000 unit dikali 11.000 sama dengan 9.900.000. Mencatat HP produk yang terjual. HPP-nya 8.100.000. Persen produknya jadi 8.100.000. Perhitungan 90% dikali 1.000 unit dikali 9.000 sama dengan 8.100.000. Mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. BDP dikurang BBB 700.000. PDP dikurang BTKL 270.000. BDP dikurang BOP 170.000. Selisihnya 1.180.000. Perhitungan selisih BBB 4.100.000 dikurang 4 juta dikurang 800 sama dengan 700. Selisih PTKL 3.250.000 dikurang 3.200 dikurang lagi 320.000 sama dengan 270.000. Selisih BOP sama dengan 1.810.000 dikurang 1.800.000 dikurang 180.000 sama dengan 170.000 ditambah 1.140.000. Sekian, terima kasih.